Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Triangle akan melakukan presentasi mengenai tugas besar AKA dengan tema analisis efisiensi algoritma iteratif dan rekursif dalam pencarian elemen pada struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Osalvidah Valiana dengan NIM 10 31124 30202 dan teman saya. Saya Salvi Ayu Ramadhani dengan NIM 103 11 24 30 224. Saya Salsabila Nurul Sasana dengan NIM 103 11 24 3 0256. Baik, selanjutnya ada pendahuluan, yaitu algoritma pencarian merupakan salah satu operasi dasar dalam struktur data yang digunakan untuk mencari suatu elemen dalam kumpulan data. Pencarian sangat mempengaruhi kinerja program, terutama ketika jumlah data yang diproses semakin besar. Dalam penerapannya, algoritma pencarian dapat dilakukan secara iteratif maupun rekursif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat efisiensi yang berbeda. Pada tugas besar kali ini, dilakukan analisis efisiensi algoritma iteratif dan rekursif dalam pencarian elemen pada seluruh data. Analisis ini menggunakan notasi asimptotik untuk menentukan kompleksitas waktu pada kondisi terbaik, rata-rata, dan terburuk. Kemudian ada dasar teori. Yang pertama yaitu algoritma merupakan sekumpulan langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pemrograman, algoritma berperan sebagai dasar dalam pembuatan program agar proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan. Kemudian ada yang kedua, ada algoritma pencarian, yaitu algoritma pencarian digunakan untuk mencari suatu elemen tertentu pada kumpulan datanya. Prosesnya dilakukan dengan membandingkan elemen yang dicari dengan elemen-elemen lainnya yang ada dalam struktur data sehingga elemen tersebut ditemukan atau datanya telah diperiksa keseluruhannya. Algoritma pencarian sering digunakan pada struktur data seperti array, linked list, dan struktur data lainnya. Yang ketiga yaitu ada algoritma iteratif dan rekursif. Kalau iteratif itu menggunakan perulangan untuk menjelaskan proses secara ulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Pendekatan ini umumnya lebih sederhana dalam implementasi dan tidak membutuhkan pemanggilan fungsi secara berulang. Sedangkan rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kecil sehingga mencapai kondisi dasar atau base case. Pendekatan ini cenderung lebih mudah digunakan pada permasalahan yang bersifat berulang, namun dapat memerlukan penggunaan memori yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan iteratif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Salvi Ayu. Baik, untuk selanjutnya ada analisis kompleksitas waktu. Analisis kompleksitas waktu digunakan untuk mengukur jumlah operasi yang dilakukan oleh suatu algoritma terhadap ukuran input tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi algoritma tanpa bergantung pada spesifikasi perangkat kelas. Contohnya ada algoritma iteratif dengan base case-nya O1, average case-nya ON, worst case-nya ON. Rekursif dengan base case-nya O1, average case-nya ON, dan worst case-nya ON. Selanjutnya ada notasi asimptonik. Notasi asimptonik digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan kompleksitas algoritma seiring dengan bertambahnya ukuran input. Notasi yang sering digunakan yaitu Big O untuk menyatakan batas atas kompleksitas, Theta untuk menyatakan batas ketat, dan Omega untuk menyatakan batas bawah kompleksitas suatu algoritma. Di bab 3 ada implementasi algoritma. Yang pertama ada deskripsi umum implementasi. Pada tugas besar ini, algoritma pencarian elemen diimplementasikan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan iteratif dan rekursif. Struktur data yang digunakan adalah array satu dimensi. Kedua algoritma menerima input berupa kumpulan data dan elemen yang akan dicari, kemudian menghasilkan output berupa posisi elemen atau keterangan bahwa elemen tidak dapat ditemukan. Yang kedua adalah algoritma pencarian iteratif. Algoritma pencarian iteratif bekerja dengan melakukan perulangan untuk membandingkan elemen yang dicari dengan setiap elemen dalam array secara berurutan hingga elemen tersebut
tertemukan. Di algoritma ketiga ada algoritma pencarian rekursif. Algoritma pencarian rekursif bekerja dengan memanggil fungsi secara berulang untuk membandingkan elemen yang dicari dengan elemen array berdasarkan indeks tertentu hingga kondisi dasar tercapai. Yang keempat adalah contoh penggunaan program. Misalkan diberikan array 3, 5, 7, 9, dan 11, dan elemen yang dicari adalah 7, maka algoritma iteratif dan rekursif akan mengembalikan posisi elemen tersebut pada indeks kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk bab 4, saya akan menjelaskan analisis kompleksitas. Yaitu ada algoritma yang digunakan, algoritma pencarian yang digunakan dalam kelas besar ini adalah algoritma pencarian linear atau linear search. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen target dengan setiap elemen dalam array secara berurutan. Algoritma ini diimplementasikan menggunakan dua pendekatan, yaitu iteratif dan rekursif untuk membandingkan efisiensi waktu eksekusi keduanya. Lalu ada algoritma pencarian iteratif. Pada algoritma pencarian iteratif, proses pencarian dilakukan menggunakan perulangan. Algoritma akan mengecek setiap elemen dalam array sampai elemen ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Pendekatan ini tidak membutuhkan pemanggilan fungsi berulang sehingga lebih hemat memori. Implementasi algoritma pencarian iteratif pada program sebagai berikut. Def iterative underscore search R, target for in range len R. If R E target return E return min 1. Algoritma ini tidak menggunakan pemanggilan fungsi berulang sehingga tidak membutuhkan memori tambahan selain variabel iterasi. Lalu selanjutnya ada algoritma pencarian rekursif. Sedangkan pada algoritma pencarian rekursif, fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa elemen berikutnya hingga kondisi dasar terpenuhi. Meskipun lebih sederhana secara konsep, pendekatan ini membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan stak pemanggilan fungsi. Pendekatan rekursif memerlukan memori tambahan untuk menyimpan stak pemanggilan fungsi sehingga berpotensi lebih boros memori dibandingkan pendekatan iteratif. Lalu selanjutnya ada pengujian dan data uji. Pengujian dilakukan dengan menggunakan ukuran input yang berbeda, yaitu 1, 10, 100, 500, 1000, dan 2000 data. Data uji berupa array bilangan berurutan dengan elemen target berada di posisi terakhir untuk merepresentasikan kondisi terburuk atau worst case. Lalu untuk pengukuran waktu eksekusi algoritma, pengukuran waktu eksekusi dilakukan menggunakan fungsi time.perf_counter yang memiliki tingkat presisi tinggi. Waktu eksekusi dihitung dalam satuan milidetik dan digunakan untuk membandingkan performa algoritma iteratif dan rekursif. Selanjutnya ada tabel dan grafik hasil. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk dan tabel dan grafik. Dari grafik terlihat bahwa waktu eksekusi
kedua algoritma meningkat seiring bertambahnya ukuran data dengan pola pertumbuhan linear. Berikut hasil tabel dari analisis running time. Tabel ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi kedua algoritma meningkat seiring bertambahnya ukuran data. Lalu ada grafik perbandingan waktu eksekusi. Untuk mempermudah analisis, hasil pengujian divisualisasikan dalam bentuk grafik garis menggunakan library Matplotlib. Berikut adalah grafik dari perbandingan running time algoritma iteratif dan recursif. Grafik memperlihatkan bahwa kedua algoritma memiliki pertumbuhan waktu eksekusi yang linear terhadap ukuran input. Namun, algoritma rekursif cenderung memiliki waktu eksekusi yang sedikit lebih besar dibandingkan algoritma iteratif. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan analisis. Berdasarkan hasil tes dan grafik, waktu eksekusi yang didapat dapat ditarik kesimpulan bahwa baik algoritma pencarian interaktif maupun rekursif memiliki kompleksitas waktu yang serupa, yaitu ON. Hal ini terjadi karena kedua jenis algoritma tersebut telah melakukan pencarian secara linear dengan mengecek setiap elemen pada array. Namun dalam praktiknya, algoritma iteratif terbukti memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma rekursif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa algoritma iteratif tidak memerlukan panggilan fungsi yang berulang dan tidak menggunakan memori stack tambahan. Sementara itu, algoritma rekursif membutuhkan memori akses ekstra untuk setiap pemanggilan fungsi, sehingga waktu eksekusinya cenderung lebih lama. Oleh karena itu, algoritma iteratif lebih disarankan untuk pencarian yang sederhana dengan volume data yang besar, sementara algoritma rekursif lebih sesuai digunakan dalam situasi tertentu yang memerlukan pendekatan rekursif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang website yang sudah saya buat, seperti judul laporan, analisis efisiensi algoritma iteratif dan rekursif dalam pencarian elemen pada struktur data. Dari tampilan websitenya sudah ada judulnya di header, analisis efisiensi algoritma. Lalu di bagian navbar ada home, analisis algoritma, grafik analisis, dan kontak. Lalu di home atau beranda terdapat deskripsi website. Lalu juga ada konsep dasar seperti algoritma iteratif, algoritma rekursif, dan perbandingan performa. Untuk referensi dan teknologinya dibagi menjadi 3, yaitu ada teknologi yang berasal dari HTML5, CSS3, Modern, JavaScript, ES6. Library-nya ada Chart.js untuk visualisasi data. Lalu ada dokumentasi datanya. Lalu di bagian bawah sini ada button untuk memulai analisis dan juga melihat grafik. Baik, saya akan memulai analisis terlebih dahulu. Baik, untuk tampilan analisis efisiensi algoritmanya, di sini kita bisa memasukkan data yang dipisahkan dengan koma. Sebagai contoh, saya akan memasukkan data dari angka 100, 300, 500, dan juga 700. Lalu memasukkan nilai N, saya akan memakai angka 300. Lalu di sini kita bisa menggunakan input manual dan juga generate analysis. Di sini saya akan menggunakan input manual terlebih dahulu. Baik, data yang diproses ada 100, 300, 500, dan juga 700. Di sini ada tabel rekursif yang menampilkan jumlah data, waktu eksekusi iteratif dan rekursif. Di waktu iteratif sendiri masih 0, lalu yang di rekursifnya ada
0,1. Selanjutnya kita bisa menggunakan generate analysis. Data yang diproses ada 100 dan yang terakhir ada 727. Data berikut adalah data acak atau data dummy yang diambil dari banyak data yang dimasukkan dari 100 sampai 700. Lalu di tabel rekursif ini ada jumlah datanya. Yang kedua ada 300. Untuk waktu iteratifnya masih 0 dan rekursifnya juga 0. Di grafik yang ada di grafik ini juga untuk iteratifnya sudah terlihat grafiknya masih lurus. Lalu yang rekursif garisnya menurun. Baik, saya akan menampilkan grafik analisisnya. Di sini kita bisa melihat ada bagian menu untuk memasukkan konfigurasi data yang berada jumlah data otomatis nilai N, dan kita bisa memasukkan input manual menggunakan koma. Data saat ini masih belum ada dan riwayat eksekusinya juga masih belum ada. Untuk grafik perbandingan waktunya juga masih belum ada. Jadi di sini kita memasukkan data otomatisnya. Saya akan memasukkan data 500 untuk N-nya. Input manualnya saya akan memasukkan 100, 300, 500, dan juga 700. Di sini saya akan memulai generate acak. Data saat ini masih data acak dan riwayat eksekusinya N500. Waktu eksekusi iteratifnya 1 dan rekursifnya juga 1. Lalu saya akan memproses manual. Baik, berikut adalah grafik perbandingan waktu iteratifnya, dan di riwayat eksekusi nilai N menampilkan 4, waktu iteratifnya 0 dan rekursifnya juga 0. Baik, lalu selanjutnya di navbar juga terdapat kontak yang dimana user bisa menghubungi kami yang selagi pembuat web atau programmer web. Di sini ada hubungi kami yang dimana user bisa memasukkan nama, email, dan juga pesan tentang penggunaan dari website yang sudah kami buat. Lalu user juga bisa mengirim pesan dan akan muncul notifikasi yang terdapat di Baik, segitu saja untuk penjelasan website yang sudah saya buat. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, di sini juga ditampilkan poster ringkasan seperti ini. Di dalam posternya ada studi case, ada analisis dan result, ada performance comparison, iteratif dan rekursif, lalu ada conclusion, dan ada referensi. Untuk link videonya nanti disertakan, serta ini ada beberapa referensi yang digunakan untuk pembuatan laporan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.